kayak gini. Kayak kalau kita sehari-harinya sih Ustazah nih di ruangan ini nih, misalnya pengap gitu. Terus Ustazah pengen bikin wangi. Ustazah tinggal nyemprotin aja parfum, gitu. Maka wangi itu akan menyebar. Nah, itu juga difusi. Atau kayak kita bernafas tadi yang Ustazah sempat singgung. Oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti bertukar sama sel satu dengan sel yang lainnya, akhirnya nyampe ke selnya dan oksigennya bisa digunakan, itu juga pakai prinsip difusi. Jadi kalau tadi itu yang jadi fokusnya adalah molekul pelarutnya, ini si air, atau molekul pelarutnya. Nah, dalam hal ini yang berpindah adalah zatnya. Dalam difusi ini yang berpindah adalah zatnya. Zat itu bisa berupa gas, bisa berupa padat atau yang lainnya gitu. Contohnya tadi pada pernafasan, saat kita bernapas itu terjadinya difusi gas. Jadi ini ada dua macam nanti difusinya. Ada yang tadi pakai protein channel namanya, protein yang integral tadi. Nanti dibahasnya di pertemuan berikutnya aja. Ada yang dia masuk aja tadi lewat fosfat. Ada difusi biasa atau apa ya istilahnya? Ada difusi biasa, ada difusi terfasilitasi. Nah, terfasilitasi siapa? Namanya juga terfasilitasi, berarti dibantu. Terfasilitasi. Jadi dibantu sama siapa tadi? Dibantu sama yang menjembatani gitu, perlu diantar difusinya. Tapi nggak perlu energi, cuman perlu diantar aja. Aku mah nggak berani sendiri, kamu harus anterin aku ya, gitu. Prinsipnya difusi terfasilitasi. Tapi kalau difusi yang biasa ada istilahnya ada lagi, bukan difusi biasa ya, apa sudah lupa. Itu tadi kayak O2. O2 tuh misalnya ini tadi fosfat, di membran tuh kan itu ada fosfat ya kan, masuk aja ke sini O2. Nah, secara difusi. Nah, Ustazah akan bilang kayak gini. Tolong definisikan difusi dari peristiwa yang Ustazah ceritakan sekarang. Gini nih. Ini ada, saya pindahkan ke sini dulu. Terus, bentar panitia jam masih ada ya. Aku kelewat ya, cepet belajar pulang. Oke, ini saja punya kan tadi kita menghirup contoh difusi ya. Sebenarnya nggak cuma di pernapasan kayak tadi, parfum, nyemprotin parfum itu adalah difusi dari botol ke lingkungan ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa lain lagi. Nah, yang kita alami di dalam tubuh kita itu adalah difusi gas oksigen dan CO2. Jadi, nih kita hirup nih oksigen. Kemudian nyampe ke paru-paru, di paru-paru nanti nyampelah yang namanya ini alveolus kita. Ini sel alveolus. Ya, kemudian darah akan masuk ke alveolus tersebut ya, ke nanti si arteri ini nempel di sini. Jadi di sini ada arteri, saya kasih simbol merah. Ya, terus nanti di dalam arteri ini ada sel darah ya kan, sel darah merah yang nanti akan membawa oksigen tersebut. Ini sel darah merah. Nah, ini sudah kasih tanda dulu, ini namain dulu, ini kita anggap sebagai alveolus. Tolong nanti definisikan apa maksud difusi dari sini. Kemudian di sini adalah ini arteri, sebagai arteri. Ini adalah sel darah merah atau eritrosit. Ya. Ini terjadi maksudnya tuh di sekitar paru-paru kita ya. Jadi ceritanya ini di dalam paru-paru. Ya. Oke. Syarat dia suatu oksigen itu bisa berpindah adalah ketika seperti ini. Ini oksigen kita hirup, terus nyampe ke paru-paru, nyampe ke alveolus. Ketika kita bisa bilang konsentrasi O2 di sini adalah tinggi terhadap konsentrasi di sini, di arteri. Sementara konsentrasi di arteri rendah. Ini maka akan terjadi, tolong nanti definisikan ya sekali lagi, ini akan terjadi prosesnya seperti ini. Dari si alveolus akan twing ke sini. Nanti nempel ke eritrosit O2-nya. Maka dibawa oleh hemoglobin berkeliling ke seluruh tubuh kita.
Jadi ketika konsentrasinya di alveolus ini oksigennya tinggi, hipertonis, dan kemudian di arteri ini adalah hipotonis, maka kejadiannya seperti ini. Dari alveolus pindah ke arteri. Ya, oke. Itulah yang disebut dengan difusi oksigen. Jadi apa itu difusi? Berdasarkan cerita ini. Tinggi karena Perpindahan? Dari konsentrasi tinggi ke ya, betul. Ya, konsentrasi perpindahan zat. Biasanya difusi ini zatnya apa di sini? Gas, berupa gas. Gas O2 yang berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi syaratnya oksigen bisa berpindah. Jadi ini membran sel alveolus, sel alveolus nanti melesat ke sini ngasih, kemudian nanti masuk ke si arteri, nanti nempel ke sel, nanti diikat sama sel darah merah ini, baru dibawa keliling oksigen itu sampai akhirnya nyampe ke seluruh sel. Gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa tadi difusi ini lebih berfokusnya kepada zatnya. Jadi perpindahan ya, zat dari tadi apa? Konsentrasi tinggi ke ya, oke ya. Tapi jangan terlalu mengacu ke ini ya. Ini hanya konsep umumnya aja. Kalau kita lihat ke sini, jadi nanti siapa ada lagi yang rendah tingginya CO2 kita lihat selain ya. Perpindahan dari yang hipertonis ke hipotonis. Gitu. Ya. Sekarang kasusnya adalah kebalik. Ya. Jadi ada zat lain, warna apa ya? Warna keren lah. Nah, kebalik ya. Saat suatu ketika bukan arteri berarti pena ya. Saya kasih di sini ada pena yang dekat dengan alveolus gitu ya. Harusnya pena warna biru jarinya. Ini vena ini juga sama, ada sel darah. Itu. Nah, justru dia kebalik di sini ada CO2 di sini dibawa oleh si sel ini, kemudian nanti akan saya kasih tanda di sini tinggi, ya. Ini salah, harusnya sudah tanyain ke kalian. Baru di sini CO2-nya rendah. Maka ini juga berdifusi. Dari mana ke mana ini berdifusinya? Dari rendah ke tinggi. Coba, ini masih sama-sama difusi ya. Kalau ini terjadi difusi, maka yang berpindah dari mana ke mana? Ini ceritanya vena ya. Yang ini ceritanya vena nih. Ini vena yang membawa CO2. Ini CO2 di dalam vena ini tinggi konsentrasinya atau hipertonis. Sementara di alveolus rendah, maka yang berpindah CO2-nya dari mana ke mana? Vena ke alveolus. Iya, betul. Dari vena ke alveolus. Ya, dari sini ke sini. Untuk CO2. Karena prinsipnya tadi, perpindahannya dari yang banyak zatnya ya ke yang sedikit. Gitu ya. Jadi balik lagi ke ini. Jadi yang banyaknya siapa? CO2. CO2-nya banyak. Berpindah ke CO2 yang sedikit. Ya, ke alveolus gitu. Tapi tadi kalau di alveolus itu pasti dipastikan banyak O2-nya karena kita bernafas terus dikumpulin di alveolus, terus dikirim ke eritrosit dan seterusnya. Ya, jadi difusi gas antara O2 dan CO2 itu akan terus berlanjut di dalam paru-paru kita. Kenapa? Jadi antar membran sel darah dengan membran alveolus itu akan terjadi interaksi yang tadi mengenali reseptor, cuman O2 sama CO2 ini bisa lewat langsung ke fosfat tadi, ke yang kepala itu. O2 sama CO2. Gitu ya. Paham sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Zahra? Mengerti Zahra? paham, Zah. Oke, thank you. Ya, jadi ini nanti kalau udah bahas sistem pernapasan, nanti apalagi kalau kalian mau jadi dokter, basically nggak sih harus jadi dokter aja apapun gitu.
terutama untuk mengenali diri kita sendiri ya kan. Terutama nanti mau jadi dokter, jadi analyticalnya kurang lebih basicnya dari sini. Terus nanti kita akan bahas sistem pernapasan juga nanti akan ada kaitannya dengan ini. Gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya saja akan bahas di